Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler alias versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoilernya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah menembus lapisan awan dan kabut tebal, pemandangan di depan Yu Hao perlahan menjadi jelas. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sebuah sabuk perak yang berkilauan di permukaan tanah. Saat dilihat lebih dekat, ternyata adalah sebuah air terjun raksasa. Lebarnya mencapai puluhan meter, sementara tingginya menjulang lebih dari 100 meter. Airnya jatuh dengan kekuatan luar biasa, menghantam kolam di bawahnya dan menghasilkan suara gemuruh yang memekakan telinga. Percikan air berterbangan ke segala arah, memantulkan cahaya seperti kristal yang tak terhitung jumlahnya. Di kedua sisi air terjun, pelangi terbentuk dengan jelas, membentang seperti jembatan warna-warni. Pemandangan itu begitu indah hingga terasa seperti negeri dongeng. Bahkan di alam dewa, tempat ini tetap bisa disebut sebagai surga tersembunyi. Dewa emosi memimpin Dewi Kupu-Kupu menuju ke arah kolam tersebut. Namun saat jarak mereka semakin dekat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari tepi kolam, cahaya merah tiba-tiba meledak keluar. Cahaya itu begitu terang dan kuat, sehingga dalam sekejap berubah seperti pelangi merah yang menyilaukan. Dewa emosi terkejut dan hendak menghentikan gerakan mereka. Namun sebelum dia sempat bereaksi, Dewi Kupu-Kupu merasakan bahaya, sehingga membuat Tang Wutong membuka matanya dan mengayunkan tangan kanannya ke depan melepaskan aura membunuh. Bersama dengan meledaknya aura pembunuhan, cahaya emas kecil muncul di udara. Dalam sekejap mata, cahaya itu berubah menjadi tombak naga emas. Serangan Tang Wutong begitu cepat dan kuat hingga bahkan Dewa Emosi terkejut. Tombak tersebut melesat seperti naga emas, memancarkan aura yang mendominasi, seolah-olah hanya cahaya emas itu yang ada di dunia. Benturan keras terdengar nyaring. Untuk sesaat, air terjun di bawah benar-benar berhenti mengalir, seakan waktu terhenti. Setelah kejadian tersebut, air kembali jatuh seperti biasa. Di udara, Tang Wutong berdiri dengan tenang. Tombak naga emas tergenggam erat di tangannya. Sosoknya terlihat gagah dan tegas, jauh berbeda dari Dewi Kupu-Kupu yang lembut. Pada saat inilah dia lebih menyerupai Dewi Perang. Cahaya merah perlahan menghilang, memperlihatkan sosok seorang wanita berambut merah panjang yang diikat rapi menyerupai ekor kuda. Di tangannya tergenggam sebuah pedang panjang, sekaligus sumber dari cahaya merah sebelumnya. Wajahnya terlihat sedikit pucat, dan matanya memancarkan ketidakpercayaan. Dia benar-benar terkejut dengan serangan Tang Wutong sebelumnya. Dewa emosi segera berbicara, menjelaskan mereka bukan musuh. Mendengarkan hal tersebut, wanita berambut merah memandang Tang Wutong, kemudian tersenyum ringan. Dia mengaku telah memperhatikan kedatangan mereka sejak lama dan hanya berniat menakut-nakuti. Namun dia juga heran, pasalnya aura pembunuhan Tang Wutong jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tang Wutong sendiri segera menyadari kesalahannya. Dia menjelaskan bahwa dirinya sedang memahami sesuatu kekuatan dan terpengaruh oleh dunia luar, sehingga tanpa sadar melancarkan serangan. Wanita itu tertawa kecil dan mengatakan dirinya baik-baik saja. Dia bahkan mengaku bahwa teknik pedangnya sudah lama tidak digunakan dan sedikit tumpul. Setelah mengatakan hal tersebut, dia mempersilahkan mereka masuk, mengatakan bahwa guru mereka telah menunggu. Ucapan barusan jelas membuat Dewa Emosi terkejut. Dia mulai menyadari semua rencana ternyata tidak hanya diatur oleh ayah mertuanya.
Singkat cerita, mereka kemudian turun ke tanah dan mendarat di tepi kolam. Ketika mencapai ketinggian tertentu, seolah-olah mereka menembus sebuah penghalang tak terlihat. Pemandangan di depan mereka langsung berubah. Di balik tumbuhan lebat, muncul sebuah halaman tersembunyi. Beberapa rumah kayu berdiri di sana. Bahkan ada anak-anak bermain dengan riang. Sementara para orang tua duduk beristirahat dengan tenang. Di tengah halaman, berdiri seorang pemuda berambut pirang dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia tersenyum hangat saat melihat Yu Hao dan Tang Wutong tiba di tempat ini. Dewa emosi segera maju dan memberi hormat, memanggil sosok pria tersebut sebagai guru. Pemuda berambut pirang itu menyuruhnya bangkit dan mengatakan, kedatangan mereka sudah dia duga. Di saat Yu Hao bertanya bagaimana bisa dia mengetahui kedatangan mereka, pria itu menjelaskan, semua ini sebenarnya sudah diperkirakan oleh ayah Tang Wutong. Dengan kebijaksanaan dan kelicikannya, orang itu telah merencanakan segalanya sejak lama. Menurutnya, kedatangan mereka yang tergesa-gesa jelas menandakan adanya masalah besar, apalagi mereka membawa jejak kekuatan Dewa Asura. Setelah mengatakan hal tersebut, pria berambut pirang menjelaskan masa lalu. Sejak di benua Dolo, ayah Tang Wutong alias Tang San sudah memperhatikan Yu Hao dan melihat potensi besar dalam dirinya. Diam-diam, Tang San mengasah Yu Hao melalui berbagai cobaan, mempersiapkannya sebagai calon pewaris. Pemuda berambut pirang itu juga mengakui, dialah yang sengaja merebut Yu Hao dan memberikan warisan dewa emosi kepadanya. Pasalnya saat itu dia ingin meninggalkan alam dewa dan membutuhkan pewaris. Mendengarkan penjelasan tersebut, wajah dewa emosi menjadi muram. Dia akhirnya memahami kenapa ayah mertuanya sering menyiksanya dengan pelatihan berat. Sedangkan pemuda berambut pirang tidak lain adalah Rong Nianbing, dewa emosi generasi sebelumnya, sosok legendaris di antara para dewa tingkat pertama. Rong Nianbing tertawa kecil melihat wajah muram dari Yu Hao, serta meminta muridnya untuk tidak cemberut dan mengatakan, semua penderitaan yang dialami Yu Hao pada akhirnya tetap berbuah manis. Mau bagaimanapun juga, dia telah menjadi dewa emosi dan berhasil bersama wanita yang dicintainya. Menurut Rong Nianbing, dirinya dan Tang San juga sebenarnya ikut menderita akibat dari semua rencana Tang San. Kemudian Rong Nianbing mengingat kembali masa ketika Yu Hao pertama kali datang ke alam dewa. Saat itu, Tang San terlihat sengaja mempersulit Yu Hao, membuat Rong Nianbing mengira Tang San masih merasa tidak rela, sehingga dia terpaksa turun tangan dan meminta agar Yu Hao dilepaskan, membiarkan Tang San sendiri yang menentukan syaratnya. Namun setelah kejadian tersebut, barulah dia menyadari betapa liciknya Tang San. Rong Nianbing mengaku telah membuat kesepakatan dengannya, tidak meninggalkan alam dewa selama 30 tahun, dan bersedia membantu jika terjadi masalah. Sebagai gantinya, Tang San berjanji akan melonggarkan perlakuannya terhadap Yu Hao. Tapi siapa sangka, setelah kesepakatan itu dibuat, Tang San justru mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak berniat benar-benar mempersulit Yu Hao sejak awal. Dengan kata lain, semua tekanan yang diberikan kepada Yu Hao hanyalah cara untuk memaksanya berkembang lebih cepat. Dalam kondisi tertekan, fusi kekuatan adalah jalan tercepat. Setelah Yu Hao benar-benar mewarisi posisi dewa emosi, barulah dia diizinkan menikahi Tang Wutong. Dengan adanya fakta tersebut, Rong Nianbing akhirnya menyadari telah tertipu dan merasa sangat dirugikan oleh kelicikan Tang San. Mendengarkan hal tersebut, Tang Wutong tersenyum dan menenangkan gurunya. Menurutnya, baik ayahnya maupun Rong Nianbing sama-sama suka menyusun rencana. Jika satu pihak merencanakan sesuatu, pihak lain pasti akan membalas dengan rencana yang lebih dalam. Dalam dunia para dewa, hal seperti itu sudah biasa. Meskipun ucapan Tang Wutong adalah sebuah fakta, namun Rong Nianbing tetap menggerutu. Pada akhirnya, semua keuntungan tetap jatuh ke tangan Tang San. Jika Yu Hao mewarisi posisi dewa emosi, secara tidak langsung tetap menguntungkan keluarga Tang San. Selain itu juga, Tang San telah lama memperhitungkan keselamatan alam dewa. Dia bahkan tidak berniat menyerahkan seluruh tanggung jawab setelah pensiun dan memilih tetap memegang kendali. Semakin dipikirkan,
Rong Nianbing merasa dirinya mungkin telah masuk ke dalam jebakan Tang San sejak awal. Bahkan ketika dia memilih Yu Hao sebagai pewarisnya, bisa jadi hal itu sudah sesuai dengan rencana Tang San. Dia juga mengakui kelicikan ayah Tang Wutong mungkin tak tertandingi oleh dewa manapun di alam dewa. Melihat gurunya semakin kesal, Dai Yu Hao segera menengahi dan meminta agar semua urusan lama dilupakan. Rong Nianbing jelas mendengus, lalu bertanya dengan nada serius tentang tujuan kedatangan mereka kali ini. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya diminta Tang San. Pasalnya jarang ada hal yang membuat murid dan putrinya datang dengan tergesa-gesa. Dengan wajah serius, Yu Hao menjelaskan masalah besar telah terjadi. Tang San dan Xiao Wu kini ditahan oleh dewa penghancur. Bahkan mereka hampir saja tertangkap oleh dewa dosa asal yang dikirim dewa penghancur. Mendengarkan hal tersebut jelas membuat Rong Nianbing terkejut. Dia tidak menyangka dewa penghancur telah mencapai tingkat kekuatan dan keberanian seperti itu. Karena hidup terpencil selama bertahun-tahun, dia sama sekali tidak mengetahui perubahan besar yang terjadi di Komite Alam Dewa. Yu Hao kemudian menjelaskan bagaimana dewa penghancur memanfaatkan situasi, terutama kondisi kehamilan Xiao Wu untuk mengancam Tang San dan merebut kendali pusat alam dewa. Setelah mendengar semuanya, Rong Nianbing terdiam cukup lama. Wanita berambut merah di sampingnya memeluk lengannya dengan wajah khawatir. Sampai akhirnya, Rong Nianbing bergumam sulit percaya Tang San tidak menyiapkan apapun. Dengan kecerdikan dan kewaspadaannya, hampir mustahil Tang San membiarkan dirinya terjebak tanpa rencana cadangan. Tang Wutong tidak bisa lagi menyembunyikan kecemasannya. Dia mengatakan ayahnya pasti telah membuat persiapan sejak awal. Dan persiapan itu tidak lain adalah Rong Nianbing sendiri. Itulah alasan mereka datang jauh-jauh ke tempat ini, meminta Rong Nianbing membantu menyelamatkan ayah dan ibunya yang kini berada dalam bahaya besar. Namun sayangnya, jawaban Rong Nianbing jauh dari yang diharapkan. Dia menolak dengan tenang dan mengatakan dirinya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Tang San dan Xiao Wu secara langsung. Saat ini dia bahkan tidak lagi memegang posisi resmi sebagai dewa. Meski telah lama berkultivasi di alam dewa, kekuatan tempurnya paling tinggi hanya setara dengan dewa tingkat pertama. Menghadapi dewa penghancur, kekuatan seperti itu sama sekali tidak cukup. Dia juga tidak mungkin membuka segel yang dipasang dewa penghancur pada tubuh Tang San. Penolakan barusan membuat Tang Wutong terkejut dan bingung. Dia tidak mengerti mengapa gurunya begitu tegas menolak membantu. Rong Nianbing mendengus dan mengatakan, meski dia terlihat tidak bertindak, bukan berarti dia benar-benar tinggal diam. Dia juga mengingatkan dirinya pernah membuat janji dengan Tang San di masa lalu. Sejak saat itu, dia seolah-olah sudah naik ke kapal yang sama. Jika dugaannya benar, Tang San pasti telah menyiapkan pesan khusus untuknya. Tetapi pesan itu jelas bukan permintaan agar dia bertarung langsung melawan dewa penghancur. Bahkan mengatakan hal itu, Rong Nianbing segera menatap Dai Yu Hao. Yu Hao sendiri langsung memahami maksud gurunya. Dengan penuh hormat, dia mengaku ayah mertuanya memang menitipkan sesuatu untuk disampaikan. Kemudian mendekat dan membisikkan pesan Tang San kepada Rong Nianbing. Begitu mendengarnya, ekspresi Rong Nianbing berubah drastis. Amarah langsung terpancar dari wajahnya. Dia menggerutu bahwa Tang San memang tidak pernah berniat memanfaatkan dirinya setengah-setengah. Selama masih ada nilai yang bisa diperas, Tang San tidak akan melepaskannya begitu saja. Rong Nianbing bahkan terlihat ingin segera pergi, seolah-olah tidak ingin membahas lebih jauh. Tang Wutong segera memandang Yu Hao dengan ragu, namun Yu Hao hanya menggeleng pelan sambil tersenyum, memberi isyarat agar dia tidak terlalu khawatir. Pada saat berikutnya, Rong Nianbing akhirnya melambaikan tangan dengan kesal dan meminta mereka segera pergi. Dia mengatakan dirinya sudah menyetujui rencana Tang San meski jelas merasa tidak rela. Setelah itu, dia berbalik menuju rumah kayu. Wanita berbaju merah yang selalu bersamanya segera menyusul, tetapi sebelum pergi, dia menoleh dan memberikan tatapan penuh rasa bersalah kepada Yu Hao dan Tang Wutong. Singkat cerita, begitu mereka pergi, Tang Wutong segera mendekati Yu Hao dan bertanya
apa sebenarnya isi pesan dari ayahnya. Dia ingin tahu kenapa Rong Nianbing tiba-tiba menjadi sangat marah. Namun Yu Hao mengatakan bahwa dia tidak bisa menjelaskannya. Jawaban barusan membuat Tang Wutong merasa kesal. Dia mengancam jika Yu Hao tetap merahasiakannya, dia tidak akan mengizinkannya mendekatinya lagi. Ancaman barusan jelas membuat Yu Hao panik. Dia mengatakan bahwa Tang San memang memintanya untuk merahasiakan hal tersebut, bahkan dari Tang Wutong sekalipun. Pasalnya semakin sedikit yang mengetahui, maka akan semakin baik. Namun di bawah tekanan istrinya, Yu Hao akhirnya menyerah. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada Tang Wutong. Kemudian membisikkan isi pesan itu di telinga istrinya. Setelah mendengarkannya, ekspresi Tang Wutong berubah. Dia akhirnya memahami keseluruhan rencana ayahnya. Dengan cepat dia bertanya langkah apa yang harus mereka ambil selanjutnya dan kepada siapa mereka harus meminta bantuan. Yu Hao menjelaskan mereka harus menemui seseorang yang sangat penting. Keberhasilan menyelamatkan Tang San sepenuhnya bergantung kepada sosok tersebut. Jika mereka bisa membujuknya, maka pastilah bisa menyelamatkan kedua orang tua Tang Wutong. Namun dari nada suaranya, Yu Hao terlihat ragu bisa berhasil. Di saat Tang Wutong bertanya kenapa Yu Hao begitu ragu, Yu Hao tersenyum pahit dan mengatakan, siapapun akan merasa tidak percaya diri jika harus membujuk seseorang untuk berhadapan langsung dengan pasangannya sendiri. Ucapan barusan jelas membuat Tang Wutong terkejut dan akhirnya menyadari maksudnya. Orang yang harus mereka temui adalah Dewi Kehidupan, alias istri dari Dewa Penghancur. Yu Hao mengangguk dan menjelaskan, tugas tersebut merupakan hal terpenting yang dipercayakan Tang San kepadanya. Menghadapi Dewa Penghancur secara langsung hampir mustahil. Dia adalah penegak hukum alam dewa dan mengendalikan pusat kekuatan ilahi. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya harapan hanyalah Dewi Kehidupan. Dengan kekuatannya, hanya dialah yang mampu menandingi keberadaan Dewa Penghancur. Tang Wutong masih merasa ragu, mau bagaimanapun juga. Dewi Kehidupan adalah istri Dewa Penghancur. Tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan berpihak pada suaminya. Namun Yu Hao menjelaskan, jika Dewi Kehidupan benar-benar mendukung Dewa Penghancur, maka Xiao Wu tidak perlu dijadikan ancaman. Fakta bahwa Dewi Kehidupan tidak muncul justru menunjukkan bahwa sikapnya tidak sepenuhnya sejalan dengan suaminya. Setelah berpikir sejenak, Tang Wutong akhirnya mengangguk. Mereka harus segera menuju hutan kehidupan, tempat Dewi Kehidupan berada. Dan harapan dia masih ada di tempat tersebut. Yu Hao mengangguk lalu menggenggam tangan Tang Wutong dan terbang ke udara. Di tengah perjalanan, Tang Wutong tiba-tiba memanggil namanya dengan lembut. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, jika Yu Hao harus melawan seluruh dunia, dia akan selalu berdiri di sisinya. Di saat kata-kata itu mengguncang hati Yu Hao, Tang Wutong bersandar padanya dan berjanji bahwa mereka tidak akan pernah berpisah, apapun jalan yang harus mereka tempuh. Dengan kehangatan yang memenuhi hati, keduanya melesat cepat menuju hutan kehidupan, membawa harapan terakhir untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai. Nah guys, seperti itulah pembahasan spoiler di bagian kali ini, di mana Huo Yu Hao dan Tang Wutong pada akhirnya mendapatkan perintah dari Tang San untuk meminta bantuan kepada Rong Nianbing. Tapi yang jadi pertanyaannya, apa sih rencana Tang San? Kok bisa-bisanya bikin Rong Nianbing kesel ya guys ya? Nah, dikarenakan Rong Nianbing gak bisa turun tangan secara langsung, maka mereka harus meminta bantuan kepada Dewi Kehidupan, alias istri dari Dewa Penghancur ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye.